Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan baca kitab kita, ya, kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Di mana kitab ini merupakan salah satu kitab yang mensyarah atau menjelaskan daripada matan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab ini sendiri itu disusun oleh dua orang ulama besar kontemporer, yaitu yang pertama Syekh Dr. Mustafa Bibil Bugha dan Syekh Dr. Mahyudin Misto rahimahumullah ta'ala. Langsung saja ya kita mulai. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan hadis yang kelima, di mana hadis kelima ini itu berjudul atau diberi judul dalam kitab ini yaitu Ibtalul Munkarat wal Bid'ah, atau pembatal-pembatal kemungkaran dan bid'ah. Nah, sebelumnya ya kita telah membahas beberapa faedah atau poin penting dalam hadis ini. Di antaranya yang pertama adalah al-islamu ibtida' la al-islam ittiba' la ibtida', atau Islam itu adalah mengikuti, bukan membuat-buat ajaran baru. Dan yang kedua adalah al-amalu al-mardudah, atau amalan-amalan yang tertolak. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan poin-poin penting atau faedah-faedah yang bisa kita petik dalam hadis ini. Namun sebelum kita melanjutkan, kita akan membacakan ulang terlebih dahulu hadis yang dimaksud, ya, atau hadis yang berkaitan dengan kemungkaran dan bid'ah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa darin amin. An ummil mu'minin ummi abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari ummul mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, ya, dalam agama kami, dalam perkara kami, ya, ini dalam agama, dalam ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah, maka hal itu bukan bagian dari kami, ya. Fahuwa raddun, yang hal itu bukan bagian daripada ajaran kami, bukan bagian daripada perkara kami, fahuwa raddun, maka hal tersebut tertolak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim bunyi man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu perbuatan, suatu amalan yang amalan itu bukan bagian daripada perkara kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini berkaitan dengan bid'ah, ya. Jadi bid'ah itu, ya, secara bahasa dia adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya kemudian diadakan. Cuman di sini diperjelas, ya, yaitu terkait dengan konsep daripada bid'ah yang dimaksud dalam hadis ini adalah sesuatu yang diada-adakan min kibali nafsihi wa hawahu, ya, dari nafsu dan hawa, dari hawa nafsunya sendiri, dan sama sekali tidak berkaitan dengan atau tidak ada penguat, ya, berupa dalil daripada Al-Quran dan juga hadis serta asar para sahabat. Nah, sekarang kita lanjutkan daripada poin ketiga dari hadis ini, yaitu al-a'malu al-makbulah, atau amalan-amalan yang diterima. Nah, sebelumnya itu di poin kedua pembahasannya adalah al-a'malu al-mardudah, amalan-amalan yang ditolak, atau amalan-amalan yang dalam tanda kutip bid'ah, itu amalan yang tertolak. Tapi di poin ketiga ini al-a'malu al-makbulah, amalan-amalan yang dalam tanda kutip juga kategorinya adalah bid'ah, kategorinya adalah sesuatu yang baru tapi dia diterima. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Wa hunaka a'malun wa umurun mustahdatsatun. Jadi ada juga, ya, perkara-perkara baru, perkara-perkara yang mungkin tidak ada di zaman Nabi, kemudian ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tunafi ahkam syariah. Dia tidak menafikan hukum syariat, bal yujad fi adillati syar'i wa qawaidihi ma yu'ayyiduha. Ya, bahkan, ya, terdapat penguat, ya, terdapat penguat daripada dalil dan juga kaidah-kaidah syariat, ya. Nah, fahadhihi la turadu ala fa'ilihi bal hiya maqbulatun wa mahmudatun. Nah, yang ini itu dia tidak tertolak
atas pelakunya, bahkan amalan seperti ini itu diterima dan terpuji. Nah, ini berbanding terbalik dengan pembahasan kita sebelumnya, ya bahwasanya perkara yang tidak ada di zaman Nabi kemudian diada-adakan dalam hal ibadah itu tertolak, ya, dan perilaku itu adalah batil. Ya, cuman pembahasan di poin berikutnya ini diterima dan bahkan terpuji, cuman dengan syarat, yaitu apa? Tidak menafikan hukum syariat, bahkan terdapat penguat berupa dalil ataupun kaidah-kaidah syariat. Ya, itu adalah poin utamanya. Nah, waqad fa'ala sahabatu ridwanullahu alaihim katsiran min zalika wastajazuhu. Ya, bahkan hal ini juga dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, banyak di antara mereka yang melakukan, bahkan membolehkan, wa ajma'u ala qubulih, bahkan mereka bersepakat atas kebolehan hal tersebut, di mana ada beberapa perkara, ya, yang tidak terjadi atau tidak ada di zaman Nabi dan mereka lakukan atau mereka adakan di zaman mereka. Ya, nah, wa'udahu misalin ala dzalika jam'ul Qur'an fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi mushaf wahid. Ya, salah satu contoh yang paling jelas adalah pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi satu mushaf saja. Ya, dikumpulkan menjadi satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wa kitabatun nuskhi minhu wa irsaluha ila al-amsari ma'al qurra'i fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, kemudian di zaman Utsman disempurnakan lagi dan disebarkan bersama para qurra, para qari atau para pembaca Al-Quran ke berbagai negeri di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, dan hal ini tidak pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, misluhu al-kitabatu fi ulumin nahwi wal faraid wal hisab. Ya, contoh yang jauh lagi, ya, di zaman tabi'in, yaitu apa? Yaitu penulisan ilmu nahwu, ilmu faraid, ilmu hisab, wat tafsir, ilmu tafsir, ya, wal kalam anil asanid wal mutunul ahadis. Ya, demikian pula pembahasan terkait dengan ilmu sanad, terkait dengan sanad dan juga matan hadis. Ya, wa ghairu zalika min al-ulumi an-nadhariyyah. Demikian pula dia di antara ilmu-ilmu yang bersifat teoritis. Ya, ilmu teoritis allati takhdumu masadira tasyri' al-asasiyah. Ya, yang melayani sumber-sumber syariat, sumber-sumber tasyri' dasar yang mendasar, atau sumber-sumber penghukuman, pembentukan hukum yang mendasar. Ya, dengan mempelajari ilmu nahwu, ilmu faraid, ilmu hisab, ilmu tafsir dan sebagainya, ya, kita semakin mudah memahami serta semakin mudah bagi kita untuk memahami serta mengambil hukum daripada dalil-dalil syar'i. Ya, seperti itu. Au al-ulum at-tajribiyah an-nafi'ah allati takhdumu an-nasa fi ma'ishatihim, atau ilmu-ilmu yang bersifat praktek, ya, ilmu-ilmu yang bersifat terapan atau eksperimental yang bermanfaat, yang ilmu ini melayani manusia dalam kehidupan mereka. Ya, wa tasilu bihim ila i'dadil quwwati wa i'maril ardi wa tamkin li syar'illahi wal hukmu bima anzalallah. Ya, serta mengantarkan manusia, ilmu-ilmu ini, ya, mengantarkan manusia kepada persiapan kekuatan atau meningkatkan kekuatan, kemudian memakmurkan bumi, serta menghidupkan syariat atau mengamalkan atau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, wal hukmu bima anzalallah, serta berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, kemudian poin keempat ini adalah kesimpulan daripada pembahasan sebelumnya, yaitu al-bid'atul mazmuma wal bid'atul mahmudah, yaitu bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Wa nasilu ba'dal kalami 'ala al-a'mali al-mardudati wal a'mali al-maqbulati ila natijatin wadihatin wa hasimatin. Ya. Nah, sampailah kita setelah pembahasan terkait dengan amalan-amalan yang tertolak dan amalan-amalan yang diterima kepada kesimpulan yang jelas dan tegas. Wahia anna ba'dal a'mali al-mubtada'ati al-mukhalafati atau al-mukhalifati li syar'illahi hiya bid'un sayyi'un wa dhalatun. Bahwasanya kesimpulannya adalah sebagian amalan-amalan yang sifatnya baru
yang tidak ada di zaman Nabi kemudian ada di zaman kita sekarang. Misalnya yang menyelisihi syariat, ini poin pentingnya. Sebaliknya, ya, wa ba'd al-a'mali al-mustahdatsati la tukhalifu syar', ya, tidak menyelisih syariat. Sebaliknya sebagian amalan-amalan yang juga baru, ya, yang tidak menyelisih syariat, bal hiya muwafaqatun atau muwafiqatun lahu maqbulatun fih, bahkan dia sesuai dengan syariat, sejalan dengan syariat, maka ini diterima. Ya, fahadi a'malun maqbulatun wa mahmudatun, maka ini adalah amalan-amalan yang diterima dan bahkan terpuji. Wa minha ma huwa mandubun, bahkan diantaranya ada yang dianjurkan untuk dilakukan. Wa minha ma huwa fardu kifayatin, bahkan diantaranya ada yang sifatnya fardu kifayah. Wa min huna qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nah dari sini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat, ma hudisa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahuwa al-bid'atu ad-dallah wa ma hudisa minal khairi walam yakhalif syai'an min dzalika fahuwa al-bid'atu al-mahmudah. Ya, segala sesuatu yang dibuat dan menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan para ulama serta asar atau pendapat atau perkataan para sahabat, maka ia adalah bid'ah yang sesat. Sebaliknya, segala sesuatu yang dibuat berupa kebaikan dan tidak menyelisih segala sesuatu pun daripada Al-Quran, Sunnah, kesepakatan para ulama, pendapat para sahabat, bahwa bid'ah al-mahmudah, maka ia tergolong ke dalam bid'ah yang terpuji. Nah, singkatnya, hematnya adalah bahwa bid'ah itu, ya, secara bahasa, kalau kita kembali kepada makna harfiah tekstualnya, adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada kemudian diada-adakan, sehingga dia punya makna yang luas. Segala sesuatu yang baru dari sisi agama bisa saja dia terpuji atau bisa saja dia tertolak, tercela. Yang terpuji adalah ketika ia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan dalil, dan yang tertolak adalah yang berlawanan dengan dalil. Nah, kemudian wal bid'atu sayyi'atu qad takunu makruhatan wa qad takunu haraman li daruriha wa fasadiha wa mukhalafatiha maqasid al-islami wa daruratih. Bid'ah yang buruk, dia terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya bahkan sampai haram, tergantung pada bahaya, kerusakan dan perselisihannya dengan tujuan syariat. Ya, wa qad tasilu bil insani ilal kufri waz zayghi wad dalali kal intima ilal hayati wal jama'ati allati tunkirul wahyi. Ya, dan bid'ah yang seperti ini ya terkadang mengantarkan manusia pada kekafiran dan juga penyimpangan dan kesesatan. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa contoh, ya. Nah, di antaranya kal intima ilal hayati wal jama'ati allati tunkirul wahyi, seperti tunkirul wahya, seperti bergabung pada kelompok-kelompok, ya, golongan-golongan yang mengingkari wahyu, au tatanakkaru li syar'illah, ya, atau berpaling daripada syariat, ya, au tunadi bi tahkimil qawanin al-wad'iyyah, atau bahkan mengajak kepada berhukum pada hukum-hukum buatan manusia, meninggalkan hukum-hukum Allah, wa tarafi tahkimi syar'i fi tahkimi syar'illahi takhallufan wa da'fan, ya, bahkan mereka beranggapan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk keterbelakangan dan kelemahan. Ya, wakal intima ilal jama'atin yadda'una at-tasawuf, atau seperti bergabung pada kelompok-kelompok yang mengaku mereka bertasawuf, ya, wa yastahilluna at-tahawun fit takalifi asy-syar'iyyah. Nah, tapi mereka menghalalkan atau mereka membiarkan atau mereka mengajak pada hal-hal yang menganggap remeh syariat, ya, menganggap remeh syariat. Ya, mungkin tak jarang ya kita dengar bahwa dalam beberapa pemahaman tasawuf yang bersifat ekstrim, ya, mereka mengatakan kalau sudah sampai di makom tertentu maka dia tidak perlu lagi untuk beribadah,
ya tidak perlu lagi untuk sholat, tidak berlaku lagi syariat padanya karena makomnya sudah tinggi. Ini merupakan pemahaman yang keliru dan termasuk dalam pemahaman yang ekstrim dalam kasus sofistik. Nah kemudian la yaqifuna 'inda hududi ma ahallallahu wa ma harramahu. Ya, mereka tidak berhenti pada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah halal dan telah haramkan. Mereka tidak peduli dengan halal dan haram yang Allah Subhanahu wa taala telah hukumkan. Aw yaquluna bi wahdatil wujud wal hulul, atau mereka berpendapat dengan bi wahdatil wujud wal hulul, wahdatil wujud dan hulul. Nah, ini wahdatil wujud ini adalah salah satu pemahaman ekstrim, ya. Salah satu pemahaman ekstrim sufisme, yaitu berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan dan makhluknya itu adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Atau al-hulul. Hulul ini ya mirip, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersemayam atau Tuhan bersemayam di tubuh atau di badan atau di jasad makhluknya. Nah, ini tentu saja pemahaman yang salah dan keliru karena menyelisihi dalil Al-Quran maupun hadis. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, ya, lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Sedangkan keyakinan wahdatul wujud atau hulul ini, ya, dia berkeyakinan bahwasanya terkadang suatu makhluk itu makomnya bisa tinggi. Nah, wa ghairuha min al-ahwali wal aqwali ad-dallati al-kafirah. Ya, dan lain sebagainya daripada keadaan-keadaan, ucapan-ucapan yang dan ucapan-ucapan yang sesat dan kafir. Nah, wa minal bid'ah as-sayyi'ati wa minal bid'ah as-sayyi'ati 'inda 'ammatin nasi ta'zimu ba'd al-asya'i wa tabarruk biha wa i'tiqadi naf'i fiha. Sebagian kemudian juga merupakan bagian daripada bid'ah yang buruk, bid'ah yang sesat. Itu adalah keyakinan sebagian orang awam, ya, atau kelakuan atau perilaku orang awam dalam hal mengagung-agungkan sebagian benda-benda serta bertabaruk dengan benda-benda tersebut. Bahkan mereka berkeyakinan adanya manfaat pada benda-benda tersebut. Ya, kata azimi nahwi ainin wa syajaratin wa dharihin, seperti pengagungan yang berlebihan kepada mata air, kepada pohon, kepada kuburan-kuburan tertentu. Ya, waqad sahha anna sahabata radhiyallahu ta'ala anhum marru bi syajarati sidrin qabla Hunain. Ya, hal ini itu pernah dikisahkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhu mereka melewati sebuah pohon bidara, ya, sebelum peristiwa Hunain ini. Ya, kemudian kanal musyrikuna yu'azzimunaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Ya, di mana pohon bidara itu dulunya adalah tempatnya orang-orang musyrikin. Mereka adalah pohon yang diagungkan oleh kaum musyrikin, dan kaum musyrikin biasanya menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tentu saja ini dalam hal tabarruk atau mengambil keberkahan. Nah, kemudian faqalu, para sahabat ini pun mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin. Ya Rasulullah, jadikanlah kami satu pohon tempat kami menggantungkan senjata, sebagaimana orang-orang musyrikin ini mereka punya pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk menggantungkan senjata. Tentu saja hal ini dalam konteks tabarruk, ya, dalam konteks tabarruk. Nah, faqala lahum Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda kepada mereka, berkata kepada mereka, Allahu Akbar. Nah, Nabi bertakbir. Tentu saja ini adalah reaksi kaget. Nah, kenapa beliau kaget? Ya, beliau mengatakan, hadza kama qala Musa, hadza kama qala qaum Musa. Ini persis seperti perkataannya kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Sumaqala, kemudian Musa berkata, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. La tarkabunna sanana
man kana qablakum, man kana qablakum. Kalian telah mengikuti orang-orang yang telah mendahului kalian. Kemudian faedah kelima. Nah, faedah kelima, faedah itu riwayat Muslim. Adapun faedah dalam riwayatnya Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut bukan bagian daripada perkara kami, maka amalan itu tertolak. Nah, ana ba'dal mu'anidin bibid'ati subiqa ilaiha. Ya, terkadang ya sebagian mereka yang keras kepala dengan bid'ah ya, dengan bid'ahnya, di mana mereka mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Ya, yaruddu ala ihtijajina alaihi biriwayatil ula fayaqulu ana ma ahdastu fid dini syai'an. Mereka menentang ya, menentang hujah kita ya dengan riwayat yang pertama tadi, man ahdatsa fi amrin hadzal ma laysa min fahuwa raddun. Mereka menjawabnya dengan ana ma ahdatsu fid dini syai'an. Ya, aku tidak melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Ya, fanarwilahu riwayat Muslim, maka kita pun ya meriwayatkan kepada mereka riwayat Imam Muslim yang ini, man amila amalan sampai seterusnya, fatafhamu, sampai hadis ini memahamkan mereka. Nah, kemudian faedah yang keenam, wa fil hadisi anna man ibtada'a fid dini bid'atan la tuwafiqu syar'a fa ismuha alaihi wa amaluhu mardudun alaihi wa annahu yastahiqul wa'id. Ya, bahwasanya siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, maka itu adalah bid'ah. Ya, membuat sesuatu bid'ah dalam agama yang tidak sesuai dengan syariat, maka dosa akan ditanggung oleh yang membuat itu dan yang mengamalkannya. Wa amaluhu mardudun alaih, dan amalan itu batal atau tertolak atasnya. Wa an yastahiqul wa'id, dan ia berhak untuk mendapatkan siksa ya di akhirat kelak. Kemudian poin ketujuh, ini merupakan kaidah penting wafihi dalam hadis ini ya, kita memetik sebuah kaidah bahwasanya an-nahya yaqtadil fasad. Bahwasanya larangan itu ya yaqtadil fasad, larangan itu berarti adanya kerusakan, amalan yang rusak. Amalan yang rusak. Artinya kalau dilarang sesuatu berarti sesuatu itu adalah perkara yang buruk, perkara yang tidak bagus. Kemudian yang terakhir, ad-dinul islami kamilun la naqsa fih. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Ya, mungkin demikian teman-teman sekalian ya, faedah daripada hadis kelima. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan lanjut pada hadis ke-6. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.